kita memberikan simbol kepada semesta, sinyal kepada semesta bahwa ada masalahku sebagian gitu, yang harus aku selesaikan. Masalahku ini tidak semuanya aku yang menyelesaikan, gitu. Tapi kita lemparkan setengahnya kepada semesta. Saya bertemu dengan orang di masa lalu, di mana ketika bertemu dengan dia, vibrasinya langsung turun. Untuk mengatasi bagaimana cara memberikan vibrasi power, oke. Jadi, kadang memang kita ketemu dengan orang yang vibrasinya force itu ikut terdampak. Ya, bahkan saya pun dengan profesi seperti ini pun juga banyak terdampak. Orang, itulah kenapa konsultasi saya close dulu, karena effortnya luar biasa. Jadi saat konsultasi itu, banyak orang yang dalam tanda kutip buang sampah, dan itu bisa membuat vibrasi itu low, jadi turun terdampak. Nah, bagaimana sih menaikkan vibrasi power itu ketika sudah terlanjur ketemu dengan orang ya vibrasinya force? Yang pertama, kita bisa bersih-bersih diri. Saya biasanya mandi air garam, kemudian kita tidak ikut merasakan vibrasi force yang orang lain pancarkan. Contoh misalkan orang curhat habis misalkan punya banyak hutang, anaknya sakit. Nah, ketika kita merasakan kasihan, maka vibrasinya langsung turun. Wah, kasihan anaknya ya, dan lain sebagainya, maka vibrasinya turun. Jadi berusaha untuk netral ketika melihat orang lain vibrasinya sedang tidak baik. Terus kemudian berikutnya, untuk menaikkan dengan cepat juga saya biasanya ketemu dengan orang yang vibrasinya tinggi. Yang saya sampaikan di materi namanya circle up. Jadi orang yang punya vibrasi lebih tinggi itu membuat saya menjadi naiknya cepat. Pernah nggak teman-teman ketemu orang yang semangat, ketemu orang yang vibrasinya bagus, tiba-tiba ikut semangat, tiba-tiba punya energi lebih lagi. Padahal belum ngapa-ngapain, mungkin baru jabat tangan, mungkin baru, bahkan kadang nonton video gitu ya. Saya nonton video orang-orang top hebat tuh kadang vibrasinya naik sendiri. Itu ya cara teman-teman mengelola vibrasi. Lalu yang terakhir, putuskan diri untuk tidak mau terdampak oleh hal di luar diri. Jadi apapun hal di luar diri, sayalah pengendali keadaan. Karena kalau teman-teman merasa diri menjadi korban, saya begini karena vibrasi di luar saya, maka ya diri akan menjadi korban gitu. Oke, lanjut dari Kak Pinta ya. Menyelesaikan masalah secara otomatis jika kita berpuasa, sisa airnya diminum pas sahur boleh nggak? Boleh, sangat boleh. Jadi teman-teman pada saat berpuasa atau minum air putih itu, ya, yang terpenting adalah teman-teman paham esensinya. Kenapa sih minum air putih setengahnya dulu? Ini bukan sesuatu hal yang mistis, tetapi ketika kita minum setengahnya, artinya kita memberikan simbol kepada semesta, sinyal kepada semesta bahwa ada masalahku sebagian, gitu, yang harus aku selesaikan. Masalahku ini tidak semuanya aku yang menyelesaikan, gitu. Tapi kita lemparkan setengahnya kepada semesta, kepada Tuhan, gitu. Karena ada kebenaran bahwa lakukan bagianku, lakukan bagianmu, ya, maka aku akan melakukan bagianku. Jadi kita tetap melakukan bagian kita, dan Tuhan pun akan melakukan bagiannya. Nah, ketika teman-teman punya masalah, itu Tuhan sangat senang teman-teman melibatkannya. Jadi jangan sok jagoan gitu. Tuhan, ini masalahku, jangan ikut campur ya, mau saya selesaikan sendiri. Biasanya orang begitu. Walaupun nggak ngomong langsung ya, tapi merasa sombong gitu. Artinya, wah ini masalah saya ya, saya harus tanggung jawab gitu. Padahal nggak begitu juga gitu. Tuhan tuh sangat senang dilibatkan dalam berbagai penyelesaian masalah gitu. Jadi misalkan saya ada problem itu, saya paling senang untuk tidak mikir gitu. Jadi saya senang kalau ada problem itu nggak mikir, ya minum air putih saja lalu biar diselesaikan secara otomatis gitu. Ya esensinya di situ. Jadi bukan lagi teknik minumnya jam berapa, kemudian bahkan sampai ada yang terlalu teknis. Mas, itu kan bukan air putih gitu, itu kan air bening yang tidak ada warnanya ya. Saya bilang sakarepmu gitu ya. Mau dibilang air bening, mau dibilang air putih, bebas ya, nyamanmu piye gitu. Jadi jangan sampai karena istilah secuil merusak esensi yang sebenarnya. Memang sih itu air bening,
Tapi kan orang sering manggilnya air putih gitu loh. Kalau saya nyamannya air bening gimana? Nggak apa-apa, boleh ya, silahkan gitu. Yang penting paham esensinya, maksudnya apa, why-nya apa, gitu ya. Buku bacaan itu yang paling bagus Sadar Kaya sama nanti buku-bukunya Joe Dispenza ya. Joe Dispenza itu bagus untuk merubah habit dan juga untuk ya semacam teorinya Loa lah ya. Jaga vibrasi, lepaskan kemelekatan, ikut intuisi, membuat belief system yang baik, menyatu dengan semesta, selalu kondisi present, menyelaraskan vibrasi. Banyak sih, sebenarnya itu ada 21, mode survival, mode mencipta juga bagus ya. Ada banyak sih ya, kalau hanya 9 kurang, masih kurang banyak. Bahkan teman-teman dalam satu video itu bisa nemu banyak poin ya. Semalam ada videonya Mas Ogo juga tayang, waktu itu aku tak kirim di grup alumni apa ya, terkait banyak sekali materi-materi yang mirip, termasuk yang kalau pengen lunas hutang jangan ada mikirin hutang, terus banyak orang yang menjaga jarak dengan kekayaan, misalkan orang kaya itu sombong dan sebagainya, itu banyak sekali materi yang mirip gitu. Jadi banyak sekali materi-materi di luar sana tuh yang dibahas yang sudah ada di Happy Hockey. Padahal kita nggak janjian, tapi ya itulah kehidupan, rata-rata polanya sama. Oke, dalam debat atau pertandingan apakah sebaiknya dihindari? Kalau itu profesi ya nggak apa-apa, tetapi tujuannya bukan untuk mengalahkan lawan sih, lebih enjoy. Karena kalau mengalahkan lawan itu force. Teman-teman, yang terpenting itu adalah potensi dirinya maksimal, gitu. Mengoptimalkan potensi dirinya maksimal. Kalau Anda lebih maksimal dari lawan Anda, ya otomatis Anda pemenangnya. Karena kalau pengen mengalahkan, itu biasanya ketika pernah nggak lihat pertandingan, lawannya dibikin emosi sedikit, lalu ininya kacau. Biasanya misalkan sepak bola, menit-menit akhir diulur-ulur gitu, biasanya lawannya jadi kacau. Ya, jadi saya sendiri pun sangat menghindari perdebatan. Tapi saya punya trik untuk menghindari perdebatan. Walaupun tidak sepakat, tapi cara masuknya halus, sehingga tidak terlalu terdorong dalam perdebatan, karena menghabiskan energi debat itu. Oke, sakit flu setiap hari, setiap bangun tidur, dan terjadi juga kalau debu. Oke. Melepas diri palsu bisa juga ya. Saya itu alergi debu. Kalau memang karena pikiran itu bisa, tapi kalau karena kesehatan ya harus diatasi dengan kesehatan. Jadi teman-teman ingat, pintu keluarnya ada di pintu masuknya. Pintu masuknya apa? Program diri kah? Atau memang karena kesehatan? Kalau kesehatan ya, saya kemarin habis beli botol minum yang lumayan sih ya, harganya juga lumayan, tapi bisa sampai mengatasi 170 penyakit ya. Atau teman-teman bisa cari air hidro atau gas hidro, itu buat tubuh bagus banget. Saya udah nyoba, lumayan bagus gitu. Nanti mau cek usia selnya membaik nggak, karena usia sel saya boros ya. Saya usia selnya udah 45, padahal usia baru 35.